Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-86, 87 dan 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in syi'na, dan jika kami menghendaki, la nadhabanna billadzi auhayna ilaika, kami akan menghapus apa yang kami wahyukan kepadamu. Thumma la tajidu laka bihi alaina wakila, kemudian engkau tidak mendapati ada yang bisa dipasrahi urusan untukmu atas kami. Illa rahmatan min rabbik, kecuali semata-mata rahmat dari Rabbmu. Inna fadlahu kana alaika kabira, sesungguhnya karunia Allah atasmu sangat besar. Qul, katakanlah, la in istama'atil insu wal jinnu, jika manusia dan jin bersatu, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka pasti tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran itu, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menolong dan membantu. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala anna al-Qur'ana wal wahya alladhi awhahu ila rasulih rahmatun minhu alaihi wa ala ibadihi, wa huwa akbarun ni'ami alal itlaq ala rasulih, fa inna fadlallahi alaihi kabir la yuqadaru qadaru. Di dalam ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa Al-Quran dan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulnya merupakan rahmat dari Allah untuk Rasul itu dan juga untuk hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan merupakan nikmat yang terbesar secara mutlak untuk Rasulnya. Sungguh karunia yang Allah berikan kepada Rasulnya sangat besar, tidak bisa dihitung dengan hitungan atau ukuran apapun. Falladhi tafaddala bi alaika qadirun ala ayyadhaba bih, thumma la tajidu raddan yarduhu wala waqilan yatawajjahu indallahi fih.
Maka yang memberimu karunia dengan adanya Al-Quran itu mampu juga melenyapkan Al-Quran tadi. Kemudian engkau tidak menemui ada yang membantahnya dan tidak pula menemui yang bisa dipasrai urusan ketika hal itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa tantabit bih wa taqarrab bi 'ainuka wa la yuhzinka taqdibul mukadzibin wastihza'ul dhallin fa innahum uridat 'alaihim ajadun ni'am faradduha li hawanihim 'ala Allah wa khudlanihi lahum. Hendaknya engkau merasa bangga dengan Al-Quran, merasa sejuk matamu dengan Al-Quran, merasa senang. Jangan membuat engkau sedih usaha-usaha para pendusta yang mendustakannya, olok-olok orang-orang yang sesat atasnya. Karena sesungguhnya ketika diperlihatkan kepada mereka nikmat yang paling mulia, ternyata mereka menolaknya. Karena mereka meremehkan Allah dan Allah merendahkan mereka. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira wa hadza dalilun qati' wa burhanun sati' ala sihhati ma ja'a bihi ar-rasul wa sidqihi haitsu tahaddallahu al-insa wal jinna ayatu bimithlihi wa akhbar annahum la ya'tuna bimithlihi walau ta'awanu kulluhum ala dhalika lam yaqdiru alaih wa waqa'a kam akhbar Allah fa inna dawa'i a'da'ihi al-muqadzibin bih mutawaffiratun ala raddi ma ja'a bi ayyi wajhin kana wahum ahlul lisan wal fasahah falau kana indahum adna ta'ahulin wa tamakkulin min dalika la fa'aluhu fa ulima bidalika annahum ad'anu ghayatal id'an tau'an wa karha wa ajuzu an mu'aradatihi. Di dalam ayat yang ke-88 ini terdapat dalil yang mantap, bukti yang sangat kuat yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kejujurannya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menantang manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Dan Allah memastikan dengan mengkhabarkan bahwa mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Sekalipun mereka semuanya saling tolong menolong, mereka tetap tidak akan mampu melakukannya. Dan betul-betul terjadi seperti yang Allah kabarkan. Sungguh alat-alat yang dipakai oleh musuh-musuh yang mendustakan Al-Quran sangat banyak untuk membantah apa yang beliau bawa dengan cara apapun. Yang mana mereka itu adalah ahli bahasa,
dan yang fasih bahasanya. Seandainya mereka memiliki kemampuan sedikit saja untuk melakukannya, pasti akan mereka lakukan. Maka dengan itu nampak mereka benar-benar tunduk, baik secara sukarela atau terpaksa, dan mereka terbukti tidak mampu untuk menandingi Al-Quran. Wa kaifa yaqdirul mahluku min turabin an-naqis min jami'il wujuh alladhi laysa lahu ilmun wala qudratun wala iradatun wala masyiatun wala kalamun wala kamalun illa min rabbi ayu ariba kalam rabbil ardi was samawat al-mutalli ala sa'iril khafiyat alladzi lahul kamalul mutlaqu wal hamdul mutlaqu wal majdul azimu alladzi law anna al bahra yamuddu min ba'di sab'atu abhur midadan wal asjaru kulluha aqlamun la nafidal midad wa faniyatil aqlam wa lam tanfad kalimatullah. Bagaimana mungkin mampu makhluk yang berasal dari tanah, yang memiliki kekurangan dari segala sisi, tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, tidak punya kehendak dan keinginan, tidak punya ucapan dan kesempurnaan, kecuali pemberian dari Rabb-Nya. Tidak mungkin mampu menandingi kalam Rabb bumi dan langit yang mampu melihat seluruh masalah-masalah yang samar, yang memiliki kesempurnaan secara mutlak, pujian secara mutlak, pujian yang sangat besar, yang seandainya laut itu jadi tinta, kemudian didatangkan 7 laut sebagai tinta juga, dan seluruh pohon-pohon yang ada di alam ini sebagai pena, niscaya tinta-tintanya itu akan habis, pena-penanya juga akan habis, dan firman Allah tidak akan pernah habis. Fakama annahu laisa ahadun minal mahlukin mumathilan lillahi fi awsafihi, fakalamuhu min awsafi allati la yumathiluhu fiha ahad. Falisa kamitsli syai' fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi tabaraka wa ta'ala. Di samping itu, tidak ada seorang makhluk yang semisal dengan Allah, baik dalam segala sifatnya atau yang lain. Firman Allah termasuk bagian dari sifat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamainya, karena tidak ada suatu pun yang sama dengan Allah, baik zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Maha barokah Allah dan maha tinggi. Fatabban liman istabaha alaihi kalam al-khaliq bi kalamil mahluk wa za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam iftarahu 'ala Allahi wahtalaqahu min nafsi. Maka celakalah orang yang kemudian menyamakan kalamul khaliq dengan kalamul makhluk. Celaka juga orang yang menuduh bahwa Muhammad telah berbuat dusta atas nama Allah, telah membuat Al-Quran itu dari dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, setelah kita membaca 3 ayat, mulai dari ayat yang ke-86 sampai 88, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula.
Annal Qur'ana al-karima rahmatun minallahi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ala ibadihi wa huwa akbarun ni'am alal itlaq. Bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan Al-Quranul Karim itu dianggap nikmat yang paling besar secara mutlak. Baik. Al-faidatu as-tsaniyah. Anna Allah Ta'ala in sya'a wa arada qadirun ala an yadhhaba bil Qur'an kama sayakunu dzalika yaumal qiyamah. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki dan jika menginginkan itu mampu untuk menghilangkan Al-Quran. Nah, sebagaimana hal itu akan terjadi pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Baik. Jadi termasuk di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mendatangkan Al-Quran sebagai rahmat, dan Allah juga mampu menghilangkan Al-Quran itu dari dada-dada orang-orang yang beriman, dari para penghafal Al-Quran. Nah, kalau Allah menghendaki, sebagaimana itu akan terjadi pada hari kiamat nanti. Nah, Al-Quran akan apa ini? Dihilangkan, diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Baik, sehingga tidak ada yang tersisa di dada-dada hamba. Baik, barakallahu fikum. Dan itu Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Al-faidatu as-salisah. Anna
fadlallahi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam kabirun wa katsirun wa hadha min fadailir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika qauluhu ta'ala inna fadlahu kana 'alaika kabira. Baik, bahwa sesungguhnya karunia yang Allah berikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar dan sangat banyak, dan ini merupakan keutamaan yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Taala, inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sesungguhnya karunia Allah Ta'ala atasmu sangat besar. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qaulu ta'ala Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ila akhirih fihi dalilun qati'un wa burhanun sati'un ala sihhati ma ja'a bihi rasul wa sidqihi haitsu tahadda Allahu al-insana wal jinna ayatu bimithlihi wa akhbara annahum la ya'tuna bimithlihi walau ta'awanu kulluhum ala dhalik lam yaktiru alaihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jika manusia dan jin bersatu untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, mereka pasti tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran, walaupun sebagian satu dengan yang lain saling membantu dan menolong. Dalam ayat itu atau dalam firman Allah tersebut terdapat dalil yang mantap, bukti yang kuat atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kejujurannya. Dalam firman Allah tadi, Allah Ta'ala menantang manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Quran, dan Allah menghabarkan bahwa mereka tidak akan mampu mendatangkan semisal Al-Quran itu, sekalipun seluruhnya saling membantu untuk melakukan itu, mereka tetap tidak akan mampu melakukannya. Nah, al-faidatu al-khamisah.
annal musyrikina fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum ahlul lisani wal fasoha wa ma'a dzalika annahum ajuzu an mu'aradatil Qur'anil Karim li'anna al-Qur'ana kalamul khaliq wa ghairahu kalamul mahluk. Falaisa kamitslihi syai' fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi tabaraka wa ta'ala. Bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka adalah ahlul lisan wal fasoha, pakar-pakar bahasa Arab dan pakar-pakar sastra Arab, ya, yang fasih. Walaupun demikian, mereka tidak mampu atau lemah untuk menandingi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ialah kalamul khaliq. Sedangkan selain Al-Quran, kalamul makhluk. Nah, dalam keadaan tidak ada sesuatu pun yang bisa sama dengan Allah Ta'ala. Baik zatnya, namanya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala. Diapa-apakan, ya nggak bisa sama. Kalam manusia, kalam jin melawan kalamul khaliq, ya nggak bisa sama, ya. Diapa-apakan nggak sama. Kenapa? Satunya khaliq, satunya makhluk. Ya, kalau sama-sama makhluk mungkin bisa, ya. Nah, atau sama-sama khaliq bisa, tapi al khaliq cuma satu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga khalas, dengan cara apapun, sepandai apapun, kalau yang melawan Al-Quran itu masih makhluk, nah, gak akan pernah bisa menandingi kalamul khaliq. Tabaraka wa ta'ala. Maha baraka Allah dan maha tinggi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah benar ketika Nabi Isa alaihissalam turun dari langit
pada hari kiamat orang-orang Nasrani masuk Islam. Nah, sebagian dari mereka mendapat hidayah dari Allah Ta'ala masuk Islam dan ikut bersama kaum muslimin yang lain. Nah, di bawah bimbingan Nabi Isa alaihissalam yang menggunakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan berperang melawan Dajjal dan tentara-tentaranya. Nah, itu termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat nanti, dekatnya hari kiamat. Nah, jazakumullah khair atas ta'awunya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bisa memahami Al-Quranul Karim dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.